Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kegiatan 1.5 penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk kelas 7 semester 1 ya. Halaman 51 sampai 60. Kali ini kita akan membuat pembahasannya tentang materinya. Nanti setelah itu ada pembahasan ayo kita berlatih 1.5-nya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa mengunjungi website liquinout.blogspot.com. Di sini kita akan diperlihatkan langsung ya pada contoh 1.19. Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Di sini ada alternatif penyelesaiannya ya. Pada contoh tersebut bisa kita buat bentuk matematikanya sebagai, kan tadi ada pertama-tama 1/4 ya, 1/4 ditambah, kenapa ditambah? Karena ia membeli lagi. Kalau membeli lagi ditambah. Kecuali dia memberi baru dikurang. Oke. Jadi 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 1 plus 3/4. Karena penyebutnya sama-sama 4 ya penyebutnya 4, maka kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Pembilangnya ada 1 dan 3. Jadi 1 plus 3 sama dengan di sini ya. Kita bisa lihat 4/4. 4/4 ini sama dengan 1 ya. Jadi berat jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kilogram. Nah, bagaimana jika kita rubah tadi ya? Misalkan sini 1/4 kilogram ya. Terus kita rubah, ia membeli lagi 3/4. Nah, misalkan ia membeli lagi 2/4 misalkan ya. Berarti kan 1/4 ditambah 2/4. Karena penyebutnya sama, maka kita hanya menyebelahkan pembilangnya saja. Berarti bisa langsung ya, 4 kita tulis ya penyebutnya. Pembilangnya 1 plus 2 sama dengan 3/4. Oke, seperti itu. Pada contoh 1.19 penjumlahan dua bilangan pecahan tersebut sederhana, yaitu dengan cara menjumlahkan kedua pembilangnya, karena kedua penyebut bilangan tersebut sama-sama 4. Oke, untuk contoh 1.20, karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, Asyad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Harry dan Sugeng. Harry diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Asyad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Karena dibagikan, berarti tadi dikurangkan ya. Jadi sisa kue yang masih Asyad sama dengan satu kue utuh dikurangi 1/4 untuk Harry. Jadi Asyad ini punya satu kue ya, terus dikurangi 1/4, berarti 1/4 bagiannya dikurangi ya. Nah, misalkan seperti ini. 1/4 ini dikasih buat si Harry. Dan dari 3, sisanya kan 3/4 ya. 3/4-nya ini nanti dikurangin untuk Sugeng juga. Oke. Seperti ini matematikanya kan 1 dikurang 1/4 ditambah 2/5 sama dengan 1 dikurang. Nah, ini penyebutnya berbeda ya. Kalau jika penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya. KPK dari 4 dan 5. Nah, bagaimana cara mencari KPK-nya? Menggunakan pohon faktor ya. 4 ini 2 dibagi dengan 2 ya. Maka 4 ini faktornya 2/2. Nah, oke. Selanjutnya, faktor dari 5 ini adalah 1 dikali 5 ya. Makanya 5 sama dengan 1 dikali 5. Untuk mendapatkan KPK, ambil pangkat yang terbesar. Jika sama ya, jika basisnya sama, ambil pangkat yang terbesar. Dan ambil yang berbeda.
Karena ini semuanya berbeda, maka kita bisa langsung saja 1 dikali 2 pangkat 2 dikali 5. Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Makanya penyebutnya 20 ya, seperti itu. Nah, setelah itu, kan misalkan kita udah dapat nih, ininya 20 ya. 4 supaya menjadi 20 dikali berapa? Dikali 5, makanya 1 dikali 5. Setelah itu ditambah, ini kali ya. 5 supaya jadi 20 perkalian berapa? Tentunya 4 ya, berarti 2, jangan lupa 2-nya ya, ditulis dulu. Dikali 4, seperti itu ya. Jadinya kan seperti 1 tambah 1 dikali 5, 5 ditambah 2 dikali 4, 8 per 20. Jadinya 13 per 20. Nah, satunya ini jangan lupa ya, karena satu kue. Jadi sama dengan 1 dikali 20 min 13 per 20. Dari mana sih ini 20-nya? Nah, 20 ini itu sebenarnya kalau 1 ini kan sama aja seperti 20 per 20 ya. Kalau misalkan tergantung bawahnya nih, tergantung penyebutnya. Kalau misalkan penyebutnya lain, misalkan penyebutnya istilahnya kita buat aja 30. Jadi 30 per 30. Jadi tergantung penyebutnya. Nah, ini juga kalian bisa menghilangkannya. Seperti ini juga tidak apa-apa sebenarnya. Seperti ini. Jadi bisa langsung seperti ini. 20 dikurang 13 per 20 sama dengan 7 per 20. Jadi sisa kue yang masih dimiliki Asyad adalah 7 per 20 bagian. Seperti itu. Selanjutnya, pada contoh 1.2, 0 adalah proses mengubah penjemput menjadi sama. Penyebutnya menjadi sama ya, menggunakan KPK sebelum melakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Karena penyebut berubah, maka pembilang pun ikut berubah agar menjadi pecahan yang ekuivalen. Nah, kita akan mengingat sebentar ya, ekuivalen itu seperti setengah sama dengan 2 per 4 ya. Jadi kedua nilai ini masing-masing adalah setengah, seperti itu ya. Selanjutnya, ayo kita amati penjumlahan bilangan pecahan contoh 1.21. Tentukan hasil dari 1/3 ditambah 2/3. Nah, ini menggunakan pita pecahan ya. 2/3 ini adalah kita buat dulu sebenarnya penyebutnya dulu. 3 berarti kita buat 3 kotak. Bagaimana kalau misalkan penyebutnya 4? Misalkan ya. 1/4. Pertama-tama kita buat dulu kotaknya 4 ya. Karena penyebutnya 4. Makanya kita buat kotaknya 4. Terus 1. 1 ini adalah yang bagian di arsirnya. Seperti ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya. Untuk 1/3 sama ya, kita arsir. Kita ambil yang sebelah kanan, yang kosong dari yang atasnya ya. Nah, sama dengan digabungkan. 2/3-nya kita tulis 2 sini arsiran yang warna biru muda. Dan 1/3-nya ini yang biru ya dari sini ya. Makanya kan 3, yang diarsirnya 3 ya. Yang diarsirnya 3, banyak kotaknya ada 3. Jadinya 3/3 atau kita sebut 1 ya. Perhatikan bahwa satu objek utuh keseluruhan pada pita pecahan di atas tersusun dari 3 bagian yang sama atau sepertigaan. Jadi 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3 sama dengan 1 ya. Jadi 3/3 bermakna 3 bagian dari 3 bagian yang sama dan berarti satu objek utuh. Maksudnya satu objek utuh adalah ini keseluruhan ya. Ini namanya satu objek utuh bermakna 3 bagian dari 3 bagian yang sama. Nah, ini yang diarsirnya ya, yang diarsirnya ada 3 bagian dari 3 bagian yang sama. 3 bagian itu dari penyebutnya yang tadi ya, seperti ini. 3. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, untuk contoh 1.22, tentukan hasil dari 2/5 ditambah 4/5. Kita buat dulu 5-nya ya, kotaknya penyebutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, misalkan ini udah kita buat.
langsung 2 ini kita arsir, misalkan diarsir gitu ya. Makanya 2/5 seperti itu. Yang 4 juga sama, kita bedakan warnanya saja. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, jumlahkan itu tinggal memindahkan kotak warnanya saja. Misalkan di sini 2, kita arsir 2 ya. 2 warna biru muda. Jika di bawahnya ada 4 arsiran biru tua, maka di bawahnya juga arsiran biru tua ya, seperti itu. Nah, lanjut lagi ya, perhatikan bahwa satu objek utuh keseluruhan pada pita pecahan ini tersusun dari 5 bagian yang sama atau seperlimaan. Jadi, 2/5 ditambah 4/5 sama dengan 5/5 ditambah 1/5 sama dengan 6/5 sama dengan 1/5. Maksudnya gimana? Ini ada sama dengan ya, ini pemisahan nih. Ini sama ini, yang atas sama yang kedua sini ya. Sampai sini aja. Jadi pemisah. Ini jadi 6/5 karena kotaknya cuman hanya 5, jadinya dibuat persamaan yang lain. Misalkan di sini penuh, maka tinggal tambahkan. Misalkan di sini kan 4 ya. Biru tuanya 4, tambahin 1. Tapi yang ininya kosongin seperti itu. Jadi 1/5 bermakna satu objek utuh dan satu bagian, satu objek utuh dan satu bagian ya, satu bagian dari 5 bagian yang sama dari satu objek yang utuh. Nah, satu objek yang utuh tuh ini ya. Oke. Dan ini 6/5 bermakna 6 bagian dari 2 objek utuh keseluruhan. Seperti itu. Selanjutnya contoh 1.23, tentukan hasil dari 2/5 ditambah 1/2. Oke, alternatif penyelesaiannya, karena ini penyebutnya berbeda ya, penyebutnya berbeda, yang satu 5, yang satu lagi 2. Maka kita bisa membuatnya pakai KPK. Tapi bagaimana cara menggunakan pita pecahan? Penjumlahannya ya, tidak dapat langsung dijumlahkan karena kedua pecahan tersebut memiliki bagian keseluruhan yang berbeda. Kalau 2/5 seperti ini, sedangkan 1/2 ini seperti ini. Jadi beda ya kotaknya ya. Untuk menjumlahkan kedua pecahan tersebut, kita harus mengubahnya menjadi pecahan yang ekuivalen, yang penyebutnya sama. Dalam hal ini, 2/5 ditambah 1/2 dapat ditulis 4/10 ditambah 5/10. Nah, bagaimana caranya? Sama kayak tadi, kita akan menggunakan KPK-nya ya. KPK dari 5 sendiri, kita udah tahu ya. Faktor dari prima maksudnya. Faktor prima dari 5 ya. Itu 1 dikali 5. Sedangkan untuk 2 itu 1 dikali 2. Oke, KPK-nya berapa? KPK-nya cari angka yang sama, basisnya sama, pangkatnya yang tertinggi, dan bilangan yang berbeda. Nah, karena ini bilangan yang berbeda, maka kita kali saja ya. 1 kali 2 dikali 5. Sama dengan 10. Jadi KPK 5 dan 2 adalah 10 ya. Nah, makanya 2/5 ditambah 1/2 sama dengan, nah kita lihat lagi karena ini penyebutnya udah dapat KPK-nya, jadi kita tulis 10 di sini ya, 10. Setelah itu 5 supaya sama dengan 10, perkalian berapa kira-kira? Tentunya 5 dikali 2 ya. Nah, 2 ini kita tulis dulu di sini ya. Oke, kita buletin agar kalian bisa memahaminya. 5 supaya menjadi 10 tentunya dikali 2 ya. Berarti dikali 2. Oke. Selanjutnya ditambah 2 supaya jadi 10 dikali berapa? Dikali 5. Jangan lupa satunya. 1 dulu tulis, terus dikali 5. Seperti itu ya. Jadi 4 ditambah 5
per 10. Sama dengan 9 ya, 9 per 10. Oke, apakah sama dengan pita pecahannya? Kalau pita pecahannya sendiri sudah gampang. Karena ini sama ya, menyebutnya sama ya berarti ini bisa kita tulis juga nih. 4 per 5 per 10 sama aja seperti 4 per 10 ditambah 5 per 10. Nah, seperti ini. Sama aja jadi 4 per 10 ditambah 5 per 10. Seperti itu ya. Jadi sama ya. Ini sama dengan yang ini. Oke. Nih. Bagaimana membuat pita pecahannya? Sangat gampang ya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, membuat pita pecahannya seperti ini ya. Tadi kita udah tahu 4 per 10 dapat dari mananya. 4 dan 10. Tinggal kita masukkan saja biru muda sama biru muda ya. Ke sini ya, pindah. Karena ini 4 dan 4. Yang pink itu ada 5, maka kita arsir 5 di sini. Seperti itu. Jadi sama dengan 9 per 10. Selanjutnya, contoh 1.24 tentukan hasil dari 1 per 2 dikurang 2 per 5. Nah, ini juga sama saja kita akan membuat penyebutnya karena kita udah tahu ya. KPK dari 2 dan 5 itu 10, berarti kita bisa buat 10 min 10 seperti itu ya. Oke. 2 supaya jadi 10 dikali berapa? Dikali dengan 5 ya. Setelah itu 5 supaya jadi 10 dikali berapa? Dikali 2 dikali 2 seperti ini. Jadi 5 1 dikali 5 tetap 5 ya. 5 per 10 jadinya. 2 dikali 4 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2 itu 4. 4 per 10. Seperti ini. Kita lanjut lagi ya. 5 per 10 dikurang 4 per 10 karena penyebutnya sama, kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya. 5 dikurang 4 itu 1. Jangan lupa karena penyebutnya sama langsung saja per 10 ya. Jadi 1 per 10. Nah, ini pecahannya seperti ini ya, membuat pecahannya. Oke, selanjutnya. Ayo kita menggali informasi. Perhatikan bilang-bilangan berikut. Ada 1, 2, 1 per 2, 2 per 4, 2 per 5, 4 per 7, 6 per 5, 5 per 2, 1, 1 per 2, 2, 1 per 5, 0,5, 1,25, dan 3 ya. Nah, ini adalah macam-macam jenis pecahan. Ada pecahan sejati. Pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut serta FPB dari dan penyebutnya adalah 1. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan sejati adalah setengah, 2 per 5, dan 4 per 7. Dimana lihat ya atasnya nih. Penyebut dan pembilangnya kurang dari penyebut. Pembilangnya kurang dari penyebut. 1 lebih kecil daripada 2 ya. 2 lebih kecil daripada 5 dan 4 lebih kecil daripada 7. Misalkan kita mau buat lagi ya yang lain. Pecahan sejati. Coba buat pecahan sejati. Tinggal kita tulis kalau di sini 3, maka di bawahnya harus lebih besar. Misalkan 5 seperti ini. Oke. Yang kedua kita lihat ya, untuk bilangan 2 per 4 bukan bilangan pecahan sejati karena FPB dari pembilang dan penyebut adalah 2. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pecahan 2 per 4 adalah pecahan yang ekuivalen atau senilai dengan dengan setengah ya. Nah, bagaimana kita akan melihat pembahasan antara 2 poin ini ya. Maksudnya seperti apa sih? Nah, untuk FEB ini karena harus 1, 3 ini ya. 3 ini 3 faktornya 3 dikali 1 ya. Setelah itu 5 dikali 1 seperti ini. Makanya kenapa pembilang dan penyebutnya adalah 1. Jadi harus 1 di belakangnya ya. Seperti itu. Berarti kalau misalkan kita buat lagi 3 per 6. 3 per 6 ini bukan pecahan sejati. Karena apa? 3-nya dikali 1 iya benar. Tapi 6-nya ini faktornya kan bisa 3 dikali 2. Yang dimana 2 ini bukan 1. Makanya tidak bisa disebut pecahan sejati. Yang ketiga, yang poin ketiga ya.
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pecahan 2/4 adalah pecahan yang ekuivalen atau senilai dengan 1/2. Sama, 3/6 juga itu mempunyai ekuivalen. Ekuivalennya berapa? Ekuivalennya adalah 1/2, makanya tidak bisa disebut bilangan pecahan sejati. Apapun yang mempunyai ekuivalen tidak bisa disebut pecahan sejati ya. Coba kita buat lagi, misalkan 4/12 juga mempunyai ekuivalen berapa? 1/3. Berarti ini bukan pecahan sejati. Seperti itu. Poin keempat ya. Untuk bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Nah, ini seperti ini ya. 5/100 sama dengan 5%. Bilangan pecahan dengan penyebutnya 100 disebut per mil. Nah, ini ya, per mil ini ada nolnya jadi beda ya. Kalau persen itu nolnya 1 yang di bawah, kalau per mil nolnya 2. Oke. Kalau nolnya 2% aja 100, per mil itu 1000 ya. Ingatnya seperti ini. Oke. Berarti kalau misalkan 25 per mil itu sama aja 25/1000 ya. Oke. Bagaimana jika nilainya sama seperti ini? Nilai yang sama ini misalkan 0,025, ini ekuivalen dengan 25 per mil. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, pecahan tidak sejati. Pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan tidak sejati adalah 6/5 dan 5/2. Lihat ya. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Seperti ini. Misalkan kita buat lagi deh, contoh yang lain. Kita buat di sini 4. Maka di bawahnya berapa? Di bawahnya ini harus lebih kecil dari yang atasnya ya. Atasnya ini 4, berarti di bawahnya harus berapa? 3. Bisa juga misalkan sininya 4, bawahnya harus lebih kecil, 2 juga bisa, seperti itu ya. Selanjutnya, 3. Bilangan campuran. Bilangan campuran yang dimaksud adalah campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan di atas yang termasuk bilangan campuran adalah 1, 1/2, dan 2, 1/5. Seperti ini ya. Bilangan campuran bisa diubah menjadi bilangan pecahan dengan cara sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Misalkan 1, 1/2. Duanya yang dari penyebutnya ya. Satunya ini dari bilangan bulatnya, si satu depannya ini ya. Satu ini dari yang pembilangnya ya. Nah, biarkan. Duanya dari mana duanya? Duanya dari yang bawahnya. Seperti itu. Sama seperti ini kan 5. Kita buat di atasnya 5, tapi duanya ini jangan lupa. 2 dikali 5 ditambah 1. Kita buat yang baru lagi ya. Misalkan kita buat 2, 1/3 seperti ini ya. 2, 3 dikali 2, nantinya ntar setelah ada hasilnya ditambahkan dengan 1, seperti itu. Ini dikali, ini di jumlah ya, ini jumlah ya, ini dikali. Oke. Berarti kita bisa langsung ya. 2 dikali 3, kan 2 dikali 3 ditambah 1. Jangan lupa pernya per berapa bawahnya? Per 3 ya. Jadi 2 dikali 3 itu 6. Jangan lupa operasi itu perkalian terlebih dahulu. Dan yang di kiri ya. 2 dikali 3 ditambah 1/3. Berarti hasilnya 7/3. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa lihat yang bawahnya ya. Jika C A per B, maka C dikali B ditambah A per B. Nah, jika kalian menemukan misalkan 2 1/3, ini sama aja dengan 2 ditambah 1/3. Kenapa? Mari kita buktikan ya. Kita buktikan. 2 ini supaya jadi bawahnya sama, berarti seperti ini triknya. 3, kita tulis 3 ya. 3 dikali 2. Berarti di sini 6 ya. Seperti itu triknya.
1/3 sama dengan 7/3. Jadi sama ya, 2/3 ini sama dengan 2 ditambah 1/3, seperti itu ya. Jangan lupa ya. Oke, selanjutnya 4 bilangan desimal. Sistem bilangan desimal, bilangan yang tersusun dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua, bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5, 1,25, dan 3. Bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan desimal pada bilangan 1,25. Angka 1 bernilai 1 dikali 1, angka 2 bernilai 2 dikali 1/10, sama dengan 2/10. Angka 5 bernilai 5 dikali 1/100, sama dengan 5/100. Jadi yang dikali yang atasnya ya. 5 dikali 1, 5. 2 dikali 1, 2. Oke, maksudnya apa sih? Seperti ini ya. Kalau ini kita sebut 1, maka ini hasilnya kan 0,2 ya. Maka di sini misalkan kita tulis 0,2. Ini kita buat lagi. Kalau 5/100 ini sama aja kayak 0,05. Makanya ditambah lagi 0,05. Jika dijumlahkan, maka hasilnya sama ya. 1, 2 ditambah 0 itu 2. 5 turun ke bawah tetap 5 ya. Makanya 1,25. Seperti ini. Selanjutnya ada, ayo kita menalar, ubahlah bilangan berikut menjadi pecahan paling sederhana. Untuk yang A 2,4, yang B 75%. Oke, pembahasan. Yang A 2,4, ini kita bisa rubah menjadi 24/10. Bagaimana jika misalkan kita ketemu ya 15/4, berarti 15 154/10, seperti itu ya. Karena di belakang koma ada 1, kita nambahkan nolnya 1. Bagaimana jika 1,54 misalkan gitu ya. Berapa pecahannya? Lihat nolnya di belakang koma ada berapa? Ada 2. Berarti nolnya ditambahkan 2. Kita tulis 154-nya seperti itu. Oke. Misalkan lagi, kita buat lagi ya. Kita buat lagi dari 1,374. Nah, pecahannya berapa? Angka di belakang koma ada 3, berarti nolnya ada 3. Jangan lupa kan 1,374 ya, langsung saja. Seperti ini. Makanya 2,4 kita bisa rubah menjadi 24/10. Jadi 24 kita bisa menyederhanakannya dibagi 2 antara pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 2 ya. 24 dibagi 2, 12, 10 dibagi 2 itu 5. Jadi 12/5. Karena di sini soalnya pecahan paling sederhana. Kalau misalkan mau dirubah lagi ya, kalau ini mau dirubah lagi menjadi ada bilangan bulatnya, maka seperti ini. Yang atas ini berada di dalam akar ya. Yang 5 ini ada di luar. 5 supaya jadi 12, perkalian berapa yang mendekati? Tentunya 2 ya. 2 dikali 5 ini 10. Berarti di sini 2. Bagaimana cara membuatnya? Sama dengan kita tulis dulu yang ini ya. 2 di sini. Di atasnya ini adalah sisanya, sisa hasil baginya. Di sini ya. Ini kita pakai tanda panah biar sama seperti yang ini ya, biar kalian ingat. 5-nya dari mana? 5-nya yang ini ya. Per 5. Nah, seperti ini ya. Makanya misalkan kita buat lagi, kenapa bisa jadi 12? Kita ubah lagi ya. Ini kita masih tahap belajar, jadinya kita harus banyak mencoba. 5 dikali 2, ini dikali, dan ini ntar hasilnya ditambah. Berarti 5 dikali 2, 5 dikali 2 ditambah 2 per 5. 5 dikali 2 itu 10 ditambah 2 per 15 per 5 ya. Jadi 12/5 sama aja ya kan? Oke. Yang B
Ini kita hapus terlebih dahulu ya. Yang B ini 75% berarti kalau persen per 100. Jadi 75 per 100 bisa kita perkecil dengan membagi 5 ya. Jadi 75 dibagi 5, 15. 100 dibagi 5 itu 20. Kita perkecil lagi dengan dibagi 5. 15 dibagi 5 itu 3 dan 20 dibagi 5 itu 4 ya. Jadi 75% sama dengan 3 per 4. 2. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Yang A 3 per 5, 70%, 0,55, 500 per mil ya. Oke, kita coba pembahasannya. 3 per 5 kita tulis terlebih dahulu ya. 70% itu bisa jadi 70 per 100. Karena ini udah pecahan, makanya kita utamakan dulu yang belum pecahan ya. Selanjutnya 0,55 ini jadi 55 per 100. Karena dua angka di belakang koma, nolnya ada 2. Selanjutnya 500 per mil. Karena mil per 1000, maka kita tulis 500 per 1000. Oke, dari sini kita udah lihat ya. Ternyata bawahnya ada yang berbeda-beda. Kalian bisa buat KPK-nya, tetapi ini akan dibuat langsung ya. Kalian bisa mencobanya di rumah untuk KPK-nya dari 1000, 100, dan 5 itu berapa menggunakan pound faktor. Oke. Sebenarnya KPK-nya ini adalah gampang. Karena ini 100 sama 100 bakal jadi 1000 juga. Jadi 1000 dikali 5. Simpelnya seperti itu. Jadi kita kalikan ya. 5 supaya jadi 1000 ini dikali 200. Makanya 200 yang atasnya juga 200. Jadi 600 per 1000. Sama yang bawahnya juga ya. Karena ini 100 supaya jadi 1000 itu dikali dekan dengan 10. Bawah kali 10, atas juga kali 10 ya. Sama dengan 700 per 1000. Selanjutnya 100 supaya jadi 1000 itu dikali dekan dengan 10 ya, kali 10. Makanya 550 per 1000. Jadi urutannya dari yang terkecil dulu ya, dari yang terkecil. Yang terkecil itu adalah 500 per mil ya. Yang kedua yang 0,55 ya. Lihat yang ini hasilnya ya. Setelah itu 3 per 5 ya, dan 70 per 100 seperti itu. Seperti ini urutannya. Yang B 1 per 6, 350 per mil, 30%, 0,25. Oke, 1 per 6-nya karena udah pecahan kita tetapin ya. 350% menjadi 350 per 1000. Oh, ini per mil ya, ini kurang. Nah, kurang. Setelah itu 30% sama dengan 30 per 100, 0,25 sama dengan 25 per 100. Nah, ini yang 1 per 6-nya ini dikalikan 1000. Karena ini KPK-nya ya, KPK-nya ini 1000. Dari 6, 1600 sama 6 ya. KPK-nya ini KPK dari 6, 100, 1000 itu, ini 100 ya, ini 100, itu KPK-nya 6000. Makanya kenapa 6 ini supaya jadi 6000 dikalikan dengan 1000 ya. Maka 1000 per 6000. Sama yang bawahnya juga. 1000 supaya jadi 6000 dikalikan dengan 6. Bawah kali 6 maka atas juga harus kali 6. Jadi sama dengan 2100 per 6000. Sama yang ini juga ya. 100 supaya jadi 6000 dikali dengan 60. Bawah dibagi 60 maka atas dikali juga 60. Ini juga sama ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dari yang terkecil. Yang terkecilnya terlebih dahulu adalah yang ini ya.
1, berarti ini ya, 1, setelah itu ini ya, 2, 1.500, 1.800, dan 2.100. Oke. Jadi urutannya 1/6, 0,25, 30%, dan 350 per mil. 3. Tentukan hasil dari 5 1/4 ditambah 1, 2/3 dikurang 2, 1/6. Pembahasannya yang A, pertama-tama kita rubah dulu ya, jadi pecahan. Jadi seperti tadi ya, 4 dikali 5 ya, ditambah dengan 1. Jadi 4 kali 5 ditambah 1. Jangan lupa 4. Jadi 21/4. Yang bawah juga sama ya. 1 dikali 3 atau 3 dikali 1 ditambah dengan 2. Jadi hasilnya 5/3. Yang bawahnya juga sama ya. 6 dikali 2 ditambah 1. 6 dikali 2 ditambah 1. Seperti ini. Hasilnya 13/6. Kita lihat lagi. Penyebutnya berbeda-beda ya. Maka kita buat KPK-nya. Ini kita tulis ulang ya. 21/4, 5/3, 13/6. Karena ini kita akan menentukan hasil. 4 ini 2 dibagi dengan 2 ya. Makanya 4 sama dengan 2 pangkat 2. Yang 3 itu hanya bisa dibagi dengan 1 dengan 3 ya. Jadi 3 sama dengan 1 dikali 3. Yang 6, 2 dikali 3. Jadi 6 sama dengan 2 dikali 3. KPK itu cari pangkatnya yang besar dengan basis yang sama ya tentunya. 2 sama 2 kita akan ambil 2 pangkat 2. 3, 3. Karena 3-nya ada 2 tapi berbeda ya. Di sini nggak ada, makanya kita bisa ambil juga karena ini KPK. KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Jadi 4 dikali 3 ini supaya jadi 12 ya. Karena 4 supaya jadi 12 dikali 3. Karena di bawah kali 3 maka atas juga harus dikali 3. Seperti itu. 3 supaya jadi 12 dikali 4. 6 supaya jadi 12 dikali dengan 2. Seperti itu ya. Maka 63/12 tambah 20/12 dikurang 26/12. Maka penyebutnya telah sama, maka kita langsung saja hasilnya ya. 63 tambah 20 dikurang 26 sama dengan 57/12. Seperti itu. Oke, yang B. Nah, ini masih belum ya. Nah, ini masih belum. Kita akan mendapatkan 57/12. Kita masih bisa memperkecilnya lagi dengan dibagi 3 ya. Jadi 19/4. Bagaimana hasilnya supaya jadi 4, 3/4 seperti ini? Kayak tadi ya. Membuat akarnya dulu 19 di sini 4. Perkalian berapa? Perkalian 4 berapa yang mendekati 19? Tentunya 4 ya. 4 dikali 4, 16. Maka hasilnya dikurang 3 ya. Jadinya 4 yang ini adalah yang di depan ya. 4 yang ini kita tulis ya. Ini di bawah. 3 ini adalah sisanya di atas. Oke. Yang B, pembahasan 7,5 dikurang 25% tambah 2/5. 7,5 ini jadi 75/10 ya. 25% ini menjadi 25/100. Sedangkan 1, 2/5 ini kita rubah dulu menjadi 7/5. Nah, KPK dari awalnya kan 10, 100 dengan 5. Nah, KPK dari ini adalah 100 ya. Makanya kita rubah menjadi 100 menyebutnya.
Jadi 750 dibagi 100 dikurang 25 dibagi 100 ditambah 100/40 dibagi 100 ya. Karena penyebutnya sama, kita jumlahkan saja pembilangnya. Jadinya 865/100 masih bisa diperkecil? Bisa. Dibagi 5 ya. 173/20 hasilnya. Sama dengan 8 13/20 menggunakan cara yang tadi ya, yang seperti ini. 173 ini 20. 20 mendekati 173 berarti dikali 8 ya. Kali 8 160 dikurang 13. Nah, 13-nya kan ada tuh, 8-nya ada yang di depan, dan 20-nya ada. Ini yang berbeda-beda. Ini lebih gampang. Seperti itu. Yang keempat, jika diketahui dua bilangan pecahan A per B dan C per D dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat, di mana B dan D tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0, ini akan menjadi tak terhingga. Misalkan 1/0 sama dengan tak terhingga. Oke? Yang A, nyatakan hasil penjumlahan kedua bilangan tersebut. Jelaskan langkah kalian mendapatkan hasilnya. Misalkan ya, yang A ini ya, yang A. A per B, karena ini dijumlah keduanya, maka dijumlah C per D. Nah, ini sama aja kayak dengan menyamakan penyebutnya. Kita tulis ini BD ya. Menyamakan penyebutnya berarti A dikali D ditambah C dikali B seperti ini ya. Dengan menyamakan penyebutnya. Oke? Ini bisa kalian tulis. Nanti akan dibuat yang lebih rapi. Yang rapinya dengan menyamakan penyebutnya. Jawabannya saja ya. Seperti ini. Yang B, nyatakan hasil pengurangan kedua bilangan pecahan tersebut. Tadi ya di sini A dikali D, sini B dikali C, sama dengan A dikali D. Penjumlahan dari sini ya, A per B ditambah C per D. Ini B ya, sama dengan ini. Oke. Yang B, menjumlahkannya. Nyatakan hasil pengurangan kedua bilangan pecahan tersebut. Nah, kalau pengurangan, misalkan ya, sini A per B dikurang C per D. Sama saja seperti tadi, cuman hasilnya doang ya. Seperti ini. Diganti ini saja operasinya. Seperti ini ya. Oke, selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang ingin bertanya, kalian bisa menuliskan di kolom komentar, dan bagi kalian yang ingin melihat pembahasan "Ayo Kita Berlatih 1.5", kalian bisa melihatnya di deskripsi ya.